Apakah Anda mungkin tanpa sadar sedang kehilangan kendali atas gula darah Anda? Jutaan orang sedang berjalan menuju fluktuasi gula darah yang berbahaya, kelelahan kenaikan berat badan yang tidak terkendali, dan lebih jauh lagi menuju diabetes. Namun apakah Anda akan percaya jika saya mengatakan ini? Bahwa solusi untuk masalah serius ini ternyata sangat sederhana. Hanya satu jenis bubuk yang bisa dibeli dengan harga beberapa ribu rupiah saja dan bisa didapatkan di apotek terdekat, tanpa resep dokter. Namun khasiatnya tidak kalah kuatnya dengan obat-obatan mahal dalam memperbaiki kadar gula darah. Halo, saya Dr. Eko Nugroho yang telah berkecimpung di bidang perawatan kesehatan lansia selama lebih dari 30 tahun. Apakah yang baru saja saya sampaikan terdengar terlalu muluk sehingga sulit dipercaya? Jika demikian, mulai sekarang saya akan menunjukkan kebenaran yang mengejutkan itu secara langsung kepada Anda. Bubuk ini adalah serat ajaib yang sebagian besar orang hanya kenal sebagai serat makanan yang baik untuk sembelit. Namun itu adalah kesalahpahaman besar. Sains modern telah mengungkap bahwa bahan ini memiliki satu lagi kekuatan super yang sempat terlupakan, yaitu kemampuan luar biasa dalam mengontrol gula darah. Ini bukan sekadar kalimat iklan kosong atau penipuan. Ratusan studi klinis yang ketat mendukung fakta ini. Lantas apa yang terjadi jika Anda mengonsumsi bubuk ini? Bayangkan sebuah pertempuran terjadi di dalam usus Anda. Setiap kali Anda makan gula dalam makanan akan membanjir masuk ke dalam darah seperti gelombang tsunami, memaksa pankreas bekerja berlebihan untuk mengeluarkan insulin. Jika hal ini terjadi setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, tubuh akhirnya akan kelelahan, resistensi insulin pun muncul, dan akhirnya berujung pada diabetes. Namun bubuk ini muncul layaknya pejuang pelindung dalam situasi tersebut. Saat bertemu dengan air di dalam usus, ia berubah menjadi lapisan gel tebal yang membungkus dan menahan glukosa, mencegahnya terserap terlalu cepat ke dalam darah. Hasilnya, gula darah Anda naik secara perlahan dan stabil, tidak ada lagi lonjakan drastis yang berbahaya. Dan ini baru permulaan. Jika dikonsumsi secara rutin, Anda akan melihat perbaikan nyata pada kadar HbA1c, indikator jangka panjang kontrol gula darah. Namun tidak berhenti di situ. Secara mengejutkan, bahan ini juga memiliki kemampuan menurunkan kadar kolesterol LDL yang dikenal sebagai kolesterol jahat, penyebab utama penyumbatan pembuluh darah yang memicu stroke dan serangan jantung. Artinya, Anda mendapatkan dua manfaat sekaligus, kontrol gula darah dan perlindungan kardiovaskular. Namun jangan terburu-buru. Dalam video di saluran energi usia emas ini, saya akan mengungkap semua rahasia bubuk ini, cara konsumsi yang benar, dosis yang tepat, hingga waktu emas untuk mendapatkan efek terbaik. Lebih penting lagi, saya juga akan memperingatkan Anda tentang 3 makanan alami yang tidak boleh Anda abaikan. Jika Anda melewatkannya, Anda sama saja membiarkan diri Anda masuk ke dalam risiko penyakit kronis. Ketiga makanan ini tidak mahal ataupun langka, tetapi kekuatannya melampaui imajinasi. Meskipun Anda sekarang sehat sepenuhnya, jika Anda ingin mempertahankan kesehatan yang baik, ketiga makanan ini adalah perisai pelindung yang tidak boleh ditinggalkan. Namun bagi mereka yang sudah berada dalam zona bahaya, yaitu didiagnosis diabetes, resistensi insulin pre-diabetes, atau menderita kenaikan berat badan yang tidak terkendali, ini bukan lagi pilihan. Ini adalah perintah mutlak untuk bertahan hidup, tidak ada jalan lain. Anda harus bertindak sekarang juga. Untungnya bahan-bahan ini mudah-mudah didapat dan ada di mana-mana di sekitar kita. Jadi jangan lewatkan satu detik pun dari video ini. Sebelum kita mulai, silakan tekan tombol suka dan berlangganan agar Anda tidak ketinggalan informasi kesehatan penting lainnya di masa depan. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat dan bernilai, silakan tinggalkan angka 7 di kolom komentar di bawah. Jika Anda belum yakin atau memiliki pendapat lain, silakan tinggalkan angka 0. Melalui umpan balik Anda, kami akan berkembang menjadi konten yang lebih baik. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan 3 makanan yang dapat mengubah total perjuangan Anda melawan gula darah tinggi. Makanan pertama yang harus saya peringatkan adalah cuka, khususnya cuka apel. Selama berabad-abad orang hanya mengenal cuka sebagai pengawet makanan sederhana. Namun sains modern telah mengungkap kebenaran yang mengejutkan. Cuka memiliki kemampuan kontrol gula darah yang sangat kuat, sebuah fakta yang telah lama disembunyikan oleh dunia medis. Di mana letak rahasianya, semuanya ada pada komponen misterius bernama asam asetat. Komponen ini dapat terlibat langsung dalam cara tubuh kita memproses gula. Dengarkan baik-baik mekanisme kerjanya yang luar biasa ini. Asam asetat bertindak sebagai semacam penjaga pintu, memperlambat proses pengosongan lambung sehingga makanan berpindah ke usus secara perlahan, bukan tumpah sekaligus. Pada saat yang sama, ia merangsang otot untuk menyerap glukosa lebih efisien, menarik gula keluar dari darah dengan cepat. Apa hasil akhirnya? Kadar gula darah Anda
tidak lagi naik turun secara gila-gilaan seperti sebelumnya, melainkan tetap stabil. Dan ini bukan sekadar teori. Banyak penelitian ilmiah yang ketat telah membuktikan angka-angka yang menakjubkan. Meminum 1 atau 2 sendok teh cuka apel yang dilarutkan dalam air 10 hingga 15 menit sebelum makan dapat menurunkan kadar gula darah setelah makan titik puncak yang paling berbahaya hingga 20%. Bayangkan 20% angka ini adalah tingkat yang bahkan sulit dicapai oleh obat diabetes mahal sekalipun. Namun Anda harus mengonsumsinya dengan benar. Jika tidak, itu justru bisa membahayakan tubuh Anda. Ini adalah peringatan mendesak yang ingin saya tekankan. Sekali lagi saya katakan, jangan pernah meminum cuka saat perut kosong. Banyak orang keliru berpikir bahwa meminumnya di pagi hari itu baik, tetapi itu adalah kesalahan fatal. Dalam kondisi perut kosong, jika asam asetat bersentuhan langsung dengan lapisan lambung itu dapat menyebabkan luka lambung yang serius, menimbulkan rasa sakit dan gangguan pencernaan jangka panjang. Sebaliknya, minumlah sesaat sebelum makan atau campurkan ke dalam makanan misalnya sebagai saus dressing pada salad. Tapi tunggu sebentar, tidak semua cuka memberikan efek yang sama. Banyak orang melakukan kesalahan besar di bagian ini. Karena secara umum ada 3 jenis, cuka apel, cuka balsamik, dan cuka alkohol, cuka dapur biasa. Mana yang harus dipilih? Jawabannya jelas dan tegas. Cuka apel adalah raja dari segala cuka. Cuka apel adalah jenis yang paling banyak diteliti mengandung tidak hanya asam asetat, tetapi juga polifenol dan antioksidan kuat. Khususnya jika Anda memilih cuka apel organik yang belum disaring, yaitu yang sedikit keruh dan memiliki endapan di dasarnya sering disebut the mother atau inang cuka, Anda juga akan mendapatkan probiotik bakteri menguntungkan. Bakteri ini menyeimbangkan mikroba usus dan meningkatkan kekebalan tubuh. Lalu bagaimana dengan cuka alkohol? Cuka ini juga mengandung asam asetat dan secara teori bisa memberikan efek serupa, tetapi ini adalah cuka miskin. Rasanya tajam dan menyengat serta sama sekali tidak memiliki komponen berharga seperti bakteri, baik antioksidan atau polifenol. Mengonsumsinya setiap hari hanya akan merusak lambung tanpa memberikan manfaat berarti. Dan bagaimana dengan cuka balsamik? Itu adalah jebakan manis. Sebagian besar cuka balsamik yang dijual di pasaran telah ditambahkan gula untuk memberikan rasa manis. Akhirnya Anda berniat menurunkan gula darah, tetapi pada saat yang sama justru memasukkan gula ke dalam tubuh. Betapa kontradiktifnya hal ini. Namun ada peringatan keamanan penting yang harus Anda ketahui di sini. Cuka bukanlah obat ajaib bagi semua orang. Orang dengan gastritis akut, tukak lambung, atau email gigi yang lemah harus berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsinya. Dan dengan tulus, saya tekankan sekali lagi, jangan pernah meminum cuka murni tanpa dilarutkan. Ini bukan sekadar peringatan. Cuka murni memiliki keasaman yang sangat kuat, hanya dengan 1 kali konsumsi saja dapat menyebabkan luka bakar pada selaput lendir mulut, mengikis enamel gigi, dan menyebabkan kerusakan serius pada kerongkongan. Pastikan untuk melarutkannya dalam air atau menggunakannya sebagai saus salad. Dan terakhir ada rahasia emas yang tidak diketahui banyak orang. Meminum cuka apel bersama makan malam dapat mempertahankan efek peningkatan sensitivitas insulin selama berjam-jam, bahkan bisa berlanjut hingga keesokan paginya. Itulah sebabnya banyak orang melaporkan bahwa kadar gula darah mereka jauh lebih stabil saat bangun di pagi hari. Fenomena luar biasa ini secara ilmiah disebut sebagai second meal effect, efek makan kedua, dan merupakan penemuan yang sangat inovatif dalam penelitian kontrol gula darah. Jangan sampai melewatkan kesempatan ini. Sekarang saya harus berbicara tentang makanan kedua yang digunakan secara salah oleh sebagian besar orang. Itu adalah kayu manis. Jangan tertipu oleh penampilannya yang tampak tidak berbahaya. Kayu manis bukan sekadar rempah harum yang ditaburkan di atas roti atau dimasukkan ke dalam teh. Di dalam batang kayu manis kering itu tersembunyi senyawa bioaktif kuat yang dapat secara revolusioner mengubah cara tubuh memproses gula. Senyawa tersebut secara signifikan meningkatkan sensitivitas insulin dan membuka pintu sel agar glukosa tidak tertahan di dalam darah tetapi mudah diserap. Namun disinilah masalahnya. Jika Anda memilih jenis kayu manis yang salah, Anda tidak hanya tidak akan mendapatkan manfaatnya, tetapi juga perlahan-lahan meracuni hati Anda setiap hari. Di mana letak rahasia hidup dan mati kayu manis ini? Jawabannya ada pada pengetahuan tentang jenis yang tepat. Kebanyakan konsumen bahkan tidak tahu bahwa ada 2 jenis kayu manis yang sangat berbeda di pasaran Kasia dan Ceylon, Sri Lanka. Dan perbedaan antara keduanya dapat menentukan masa depan kesehatan hati Anda. Mohon dengarkan peringatan serius ini. Kayu manis kasia jenis yang paling umum, murah dan mudah ditemukan di supermarket atau pasar tradisional di Indonesia adalah jebakan berbahaya.
Kasia mengandung senyawa beracun bernama kumarin dalam konsentrasi yang sangat tinggi. Zat ini bersifat racun jika menumpuk di dalam tubuh. Kumarin menjadi lebih berbahaya karena tidak memberikan kerusakan seketika. Ia menumpuk perlahan di hati seiring waktu menghancurkan sel-sel hati secara bertahap dan dapat menyebabkan kerusakan hati, kronis sirosis, atau dalam kasus terburuk gagal hati. Jika Anda mengonsumsi kayu manis kasia dalam jumlah banyak setiap hari Anda tanpa sadar sedang menghancurkan kesehatan Anda sendiri. Lantas bagaimana jika hanya ada kayu manis kasia? Saya harus memperingatkan Anda, jangan pernah menggunakannya setiap hari. Aturan bertahan hidupnya adalah pakai sehari libur sehari. Pakai sehari libur sehari, jangan biarkan hati terpapar racun kumarin secara terus-menerus. Anda mungkin merasa sehat sekarang, tetapi kerusakan hati berjalan dalam diam dan saat gejala muncul mungkin sudah terlambat. Namun ada kabar baik, kayu manis yang saya rekomendasikan dengan penuh percaya diri dan dapat dipercaya adalah kayu manis Ceylon. Ini adalah jenis yang disebut sebagai ratu kayu manis. Kayu manis Ceylon memiliki kandungan kumarin yang sangat rendah sehingga hampir tidak berbahaya dan aman digunakan setiap hari tanpa membebani hati. Inilah kayu manis terbaik yang sesungguhnya dan merupakan pilihan aman yang wajib ada di dapur setiap keluarga. Namun karena kedua jenis kayu manis ini terlihat sangat mirip dan mudah tertukar, bagaimana cara membedakannya? Saya akan beritahu rahasia pembeda yang digunakan para ahli. Kayu manis kasia yang berbahaya jenis yang harus dihindari penggunaan seringnya dapat dikenali dengan mudah dari penampilannya. Bentuknya berupa satu lapisan kulit tebal yang menggulung padat, berwarna coklat, kemerahan gelap, dan sangat keras. Jika dipegang teksturnya terasa keras dan kokoh, hampir tidak bisa dipatahkan dengan tangan kosong. Sebaliknya, kayu manis Ceylon yang harus Anda cari memiliki struktur yang sama sekali berbeda. Marumuni yang barumuni, 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 barumuni. Terdiri dari banyak lapisan tipis yang menggulung seperti cerutu atau gulungan tisu kecil, warnanya coklat, lebih muda, dan sangat rapuh. Hanya dengan sedikit tekanan jari, ia mudah hancur menjadi serpihan. Nah, inilah ciri khas yang tidak bisa tertukar. Jika Anda melihat foto perbandingannya, Anda akan melihat perbedaannya dengan jelas. Beritahu saya di kolom komentar sekarang. Apakah Anda sudah tahu cara membedakan ini, atau apakah ini pertama kalinya Anda mendengar rahasia penting ini? Semoga kita bisa saling berbagi dan membantu. Jadi apa saran terakhir saya? Pilihlah kayu manis Ceylon, tanpa pengecualian. Dosis ideal adalah 1 sendok teh kecil per hari. Jika Anda sedang berjuang melawan diabetes, ini adalah senjata alami yang tidak boleh dilewatkan. Sarapan yang sempurna adalah susu nabati atau yogurt alami dengan 2 atau 3 sendok oatmeal, tambahkan sedikit buah segar jika diinginkan, lalu taburkan kayu manis Ceylon di atasnya. Harum, bergizi tinggi, dan memiliki efek penyembuhan. Selain itu, merebus kayu manis menjadi teh di malam hari dapat membantu mengontrol gula darah selama tidur. Kayu manis bisa dimasukkan ke dalam air smoothie atau makanan apapun yang Anda suka. Faktanya kayu manis sangat serbaguna sehingga kombinasi tak terbatas bisa disesuaikan dengan selera pribadi. Dan ada efek luar biasa yang dicari banyak orang, kayu manis adalah teman sempurna untuk penurunan berat badan. Ia memperlambat pencernaan dan memperpanjang waktu, pengosongan lambung, membuat rasa kenyang bertahan lama, dan sepenuhnya menekan keinginan berbahaya untuk mencari camilan. Terlebih lagi, kayu manis memberikan rasa manis alami, memungkinkan Anda mengurangi atau menghilangkan gula madu atau pemanis lainnya. Hasilnya, Anda secara alami memangkas ratusan kalori per hari sambil tetap menikmati rasa manis. Cobalah gunakan kayu manis sebagai pengganti gula saat minum teh atau kopi. Ini bisa sepenuhnya menggantikan madu. Inilah cara diet yang cerdas dan berkelanjutan tanpa perlu menahan lapar. Dan sekarang hadirin sekalian, saya berhenti sejenak di sini untuk memberitahu Anda tentang pejuang ketiga yang mencegah gula darah tinggi dan penuaan, itu adalah teh hijau. Setelah membahas teh hijau, kita akan bersama-sama mengungkap bubuk misterius yang saya sebutkan di awal video. Jangan anggap teh hijau sebagai minuman biasa yang Anda minum setiap hari. Tidak demikian. Teh hijau adalah harta karun berharga yang dihadiahkan alam kepada umat manusia, dan sayangnya sebagian besar orang meremehkan kekuatannya yang luar biasa. Izinkan saya menceritakan sebuah kisah menarik. Selama lebih dari 2000 tahun, orang-orang di berbagai negara Asia seperti Tiongkok dan Jepang telah menghormati teh hijau sebagai ramuan keabadian. Dan saudara-saudara mereka tidak melebih-lebihkan atau mengarang cerita. Di wilayah di mana orang minum teh hijau setiap hari, persentase orang yang hidup lebih dari 100 tahun lebih tinggi daripada tempat lain di dunia. Dan tingkat kejadian diabetes, kanker, serta penyakit kardiovaskular sangat rendah secara mencolok. Ini bukanlah kebetulan.
Berkat kemajuan pesat sains modern saat ini, para peneliti akhirnya mengungkap mengapa teh hijau begitu kuat. Rahasianya terletak pada kelompok senyawa luar biasa yang disebut katekin. Ini adalah antioksidan yang jauh lebih kuat daripada vitamin C dan vitamin E. Katekin ini bekerja seperti pejuang pemberani di dalam tubuh kita, menyerang dan menghilangkan radikal bebas berbahaya yang menyebabkan penuaan, peradangan, dan kanker. Namun yang lebih penting, mereka memiliki kemampuan khusus untuk membalikan resistensi insulin. Inilah penyebab utama diabetes tipe 2. Anda bisa membayangkannya sebagai kunci yang membuka pintu sel. Ini membantu glukosa masuk dengan mudah ke dalam sel, alih-alih menumpuk secara berbahaya di dalam darah. Selain itu, katekin berperan menekan peradangan kronis yang diam-diam menggerogoti kesehatan di dalam tubuh kita dan membakar lemak berlebih, terutama lemak perut, secara alami dan efektif. Sekarang dengarkan angka yang menakjubkan ini. Sebuah studi meta-analisis berskala besar yang melibatkan ratusan bahkan ribuan peserta telah dilakukan dan hasilnya mengejutkan dunia medis. Studi tersebut membuktikan dengan jelas hanya dengan meminum 1 hingga 2 atau 3 cangkir teh hijau sehari saja sudah cukup untuk menurunkan risiko diabetes tipe 2 secara signifikan. Penyakit ini menghancurkan kesehatan jutaan orang di seluruh dunia dan menyebabkan komplikasi seperti kebutaan, amputasi tangan dan kaki, serta gagal ginjal yang memerlukan cuci darah seumur hidup. 1 atau 2 cangkir teh hijau sehari bisa menyelamatkan hidup Anda. Pada saat yang sama, para ilmuwan menemukan fakta mengejutkan lainnya. Teh hijau meningkatkan metabolisme, menaikkan suhu tubuh, dan mengubah tubuh Anda menjadi mesin pembakar kalori selama 24 jam. Banyak orang berhasil menurunkan berat badan tanpa olahraga berat atau kelaparan yang menyiksa hanya dengan rutin minum teh hijau. Namun jika Anda ingin meningkatkan khasiat teh hijau ke tingkat yang lebih tinggi, ada versi khusus yang sangat ingin saya perkenalkan. Itu adalah matcha. Banyak dari Anda mungkin pernah mendengar nama matcha, tetapi mungkin tidak tahu persis apa itu dan bagaimana bedanya dengan teh hijau biasa. Saya akan menjelaskannya dengan sangat mudah. Saat kita minum teh hijau, biasa kita menyeduh daun teh dalam air panas, lalu membuang ampasnya dan hanya meminum airnya. Artinya kita hanya mengonsumsi sebagian kecil nutrisi teh hijau yang larut dalam air. Namun matcha sama sekali berbeda. Daun teh hijau kualitas terbaik digiling halus menjadi bubuk mikroskopis, kemudian bubuk itu dilarutkan sepenuhnya dalam air dan diminum seluruhnya. Artinya Anda memakan seluruh daun teh tersebut, hasilnya Anda mengonsumsi katekin, komponen antioksidan luar biasa itu 5 hingga 10 kali lebih banyak daripada teh hijau biasa. Inilah sebabnya mengapa samurai Jepang zaman dahulu selalu meminum matcha sebelum pergi berperang. Karena itu memaksimalkan konsentrasi dan stamina fisik mereka. Namun saya harus memberikan peringatan yang sangat penting di sini. Matcha memang kuat, tetapi pada saat yang sama tidak semua orang bisa menahannya. Alasannya adalah kandungan kafeinnya yang tinggi. Kafein adalah komponen stimulan dalam kopi dan teh yang menjaga konsentrasi dan kewaspadaan. Tetapi bagi lansia dengan tubuh yang sensitif, ini bisa menyebabkan kecemasan jantung berdebar, tangan gemetar, insomnia, bahkan gejala panik yang mirip dengan serangan jantung. Jika Anda termasuk orang yang sensitif terhadap kafein, artinya Anda merasa cemas atau tidak nyaman saat minum kopi atau teh kental, saya sarankan Anda kembali ke teh hijau biasa. Teh hijau biasa masih mengandung katekin yang berharga dan cukup kuat untuk menjaga kesehatan, namun kandungan kafeinnya jauh lebih rendah sehingga lebih aman. Sebaliknya, jika tubuh Anda bisa beradaptasi dengan baik terhadap kafein dan tidak ada masalah saat minum kopi matcha, adalah pilihan terbaik dan superfood terbaik yang wajib Anda investasikan. Dan satu lagi, peringatan terakhir namun sangat penting, kesalahan fatal yang dilakukan hampir semua orang tanpa berpikir panjang. Minum teh segera setelah makan. Dengarkan kata-kata saya baik-baik. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah minum teh jenis apapun segera setelah makan. Teh hijau, teh hitam, teh puer, matcha, apapun itu tidak boleh. Karena semua teh mengandung komponen bernama tanin, dan tanin ini akan berikatan dengan zat besi dalam makanan, membentuk kompleks yang tidak dapat diserap oleh tubuh kita. Akibatnya sebanyak apapun Anda makan daging merah hati atau sayuran hijau yang kaya zat besi, jika Anda minum teh setelah makan zat besi berharga, itu tidak akan terserap tubuh dan akan terbuang melalui kotoran. Seiring waktu, anemia defisiensi besi akan terjadi dengan gejala kelelahan kulit pucat, pusing, dan sesak napas. Ini sangat berbahaya terutama bagi wanita yang sudah memiliki anemia atau pasca menopause. Lantas apa yang harus dilakukan? Ingatlah aturan emas ini, tunggulah setidaknya 2 hingga 3 jam. Setelah makanan dicerna dan zat besi diserap, barulah nikmati teh harum Anda.
Jangan biarkan kesalahan sederhana namun fatal ini merusak manfaat luar biasa yang diberikan teh hijau kepada Anda. Sekarang saatnya mengungkap kebenaran tentang bubuk ajaib yang saya janjikan. Itu adalah sekam psyllium atau psyllium husk. Bubuk ini sangat ekonomis sehingga sulit dipercaya dan dapat dibeli dengan mudah di apotek manapun tanpa resep. Namun daya penyembuhannya sangat kuat hingga banyak dokter pun meragukan mata mereka sendiri. Tetapi sebelum memulai, saya peringatkan dengan jelas, jika digunakan secara salah, psyllium dapat menyebabkan efek samping serius, bahkan mengancam nyawa. Jadi tolong dengarkan dengan saksama setiap detail yang akan saya sampaikan mulai sekarang. Apa itu psyllium? Itu adalah kulit biji dari tanaman Plantago ovata yang sebagian besar ditanam di India. Namun keajaiban sesungguhnya terjadi saat psyllium bertemu dengan air. Bayangkan bagian dalam usus Anda. Saat psyllium bersentuhan dengan air, ia mengembang dan berubah menjadi bentuk gel yang tebal dan lengket. Gel ini berperan membungkus dan menahan glukosa seolah-olah memasang jaring mencegah gula terserap terlalu cepat ke dalam darah atau mengurangi jumlah penyerapannya. Hasilnya gula darah Anda tidak akan melonjak ke tingkat berbahaya setiap kali selesai makan. Dan ini bukan sekadar klaim semata. Banyak uji klinis ketat yang membuktikan hal ini dengan jelas. Hanya dengan membagi konsumsi psyllium sebanyak 10 gram hingga 15 gram di antara waktu makan utama dalam sehari, kadar gula darah harian membaik. Secara nyata kadar HbA1c menurun signifikan dan kadar kolesterol LDL pembunuh. Diam-diam penyebab serangan jantung dan stroke juga turun drastis. Karena alasan inilah pedoman medis internasional secara resmi mengakui psyllium sebagai serat pangan kelas 1 dan pilihan prioritas utama untuk membantu pengobatan diabetes. Ini bukan kebetulan atau iklan yang berlebihan, melainkan fakta yang diakui secara resmi oleh dunia medis global. Tentu saja sebelum memulai, terutama jika Anda sedang mengonsumsi obat lain, saya sarankan untuk berkonsultasi dengan dokter Anda. Namun, psyllium benar-benar bisa menjadi senjata sempurna dalam berbagai situasi. Bagi mereka dengan prediabetes, diabetes tipe 2, hiperkolesterolemia, dan bahkan bagi mereka yang putus asa untuk menurunkan berat badan. Mengapa? Karena psyllium memberikan rasa kenyang yang bertahan sangat lama, menekan nafsu makan, dan secara alami mengurangi porsi makan. Tidak perlu menahan lapar secara paksa. Lalu bagaimana cara konsumsi yang benar? Kelihatannya sangat sederhana. Masukkan 1 sendok teh kecil psyllium ke dalam gelas besar, campur dengan air hingga rata, lalu minum 15 hingga 20 menit sebelum makan. Cara konsumsi yang ideal adalah mencampurkan setengah sendok teh ke dalam segelas air sebelum makan siang dan setengah sendok teh lagi ke dalam segelas air sebelum makan malam. Terlihat sederhana, bukan? Namun justru disinilah kebanyakan orang melakukan kesalahan fatal. Peringatan ini harus diteriakkan. Saat mengonsumsi psyllium Anda wajib, sekali lagi wajib meminum cukup air sepanjang hari. Ini bukan sekadar saran, melainkan syarat mutlak yang berkaitan dengan nyawa. Karena psyllium menyerap air di dalam usus untuk membentuk gel, jika Anda tidak memasok cukup cairan ke tubuh, psyllium akan menyedot seluruh cairan di dalam usus Anda. Apa akibatnya? Penyumbatan usus yang parah, rasa sakit yang luar biasa, dan dalam kasus terburuk mungkin memerlukan operasi darurat. Saya pernah melihat langsung orang dilarikan ke rumah sakit karena mengonsumsi psyllium tanpa minum cukup air. Saya tidak ingin siapapun mengalami pemandangan menyakitkan itu. Oleh karena itu, jika Anda adalah orang yang sering lupa minum air, tidak membawa botol air, atau sering mengalami dehidrasi dengan tulus, saya katakan jangan mulai mengonsumsi psyllium. Lebih baik tidak menggunakannya sama sekali daripada menggunakannya dengan salah. Namun jika Anda bisa rutin minum 2 hingga 3 liter air sehari, psyllium akan menjadi teman terbaik dalam perjalanan penyembuhan Anda. Kesimpulannya, saya sangat berharap Anda memasukkan keempat makanan luar biasa yang saya perkenalkan dalam video ini ke dalam menu harian Anda. Makanan-makanan ini mudah didapat, harganya terjangkau, dan tidak memerlukan resep. Namun kekuatan penyembuhannya lebih kuat daripada obat mahal manapun. Ini akan menjadi titik balik yang mengubah kesehatan Anda sepenuhnya. Tapi jangan lupa aturan emasnya. Sealami apapun makanan kesehatan tersebut, pastikan untuk berkonsultasi dengan dokter utama Anda sebelum menggunakannya untuk memastikan keamanan. Dan sekarang saya ingin mendengar cerita Anda. Jika Anda pernah menggunakan psyllium, silakan bagikan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Apakah berhasil? Apa kesulitannya? Dan satu fakta menarik yang hampir saya lupa, psyllium juga digunakan secara luas dalam industri makanan sebagai pengental atau pengatur tekstur. Bahan ini ada dalam berbagai saus krim, bahkan es krim diet. Mungkin Anda sudah sering mengonsumsi psyllium tanpa menyadarinya. Apakah Anda tahu fakta ini? Dan apakah Anda pernah menggunakan psyllium secara langsung? Beritahu saya di komentar.
Hadirin sekalian, selain keempat makanan yang disebutkan tadi, hari ini saya akan mengungkap satu rahasia yang tidak berlebihan jika dikatakan menentukan kelangsungan hidup kita. Itu adalah indeks GI atau indeks glikemik. Ini bukan konsep yang asing atau rumit. Sederhananya ini hanyalah angka yang memberitahu seberapa cepat makanan yang kita makan menaikkan gula darah. Tapi mengapa ini begitu penting, saya akan jelaskan dengan sangat mudah. Saat kita makan nasi roti atau permen makanan itu dicerna dan akhirnya berubah menjadi gula, lalu gula itu masuk ke dalam darah. Masalahnya ada makanan yang menaikkan gula darah secepat peluru, sementara ada yang menaikkannya secara perlahan dan stabil. Per GI. Yang pertama disebut makanan ber-GI tinggi, yang kedua disebut makanan ber-GI rendah. Poin inilah yang menjadi alasan utama mengapa jutaan orang, terutama mereka yang berusia di atas 50 tahun tanpa sadar menyakiti diri sendiri setiap hari. Para ilmuwan membagi makanan menjadi 3 kelompok berdasarkan indeksnya. Anda harus mengingat 3 angka emas ini. Pertama, makanan dengan indeks GI 55 ke bawah. Inilah sahabat terbaik kita dan makanan yang harus dimakan dalam jumlah banyak setiap hari. Mereka menaikkan gula darah secara perlahan dan lembut tanpa mengejutkan tubuh. Kedua makanan antara 56 hingga 69 diklasifikasikan sebagai kelompok menengah. Bisa dimakan tetapi perhatikan jumlah dan frekuensinya. Terakhir, makanan dengan angka 70 ke atas. Inilah musuh yang paling berbahaya. Mereka membuat gula darah melesat seperti roket, menyebabkan kerusakan serius pada pankreas, hati, dan semua organ tubuh. Saudara-saudara, jika gula darah sering melonjak drastis, pankreas akan bekerja terlalu keras untuk mengeluarkan insulin secara berlebihan dan akhirnya kehilangan fungsinya. Saat pankreas tidak bisa lagi memproduksi cukup insulin, itulah awal dari diabetes yang diikuti oleh komplikasi mengerikan seperti kebutaan gagal ginjal, amputasi akibat nekrosis tangan dan kaki, serta stroke. Lantas, bagaimana cara memilih makanan dengan indeks GI rendah? Ini pertanyaan yang sering diajukan banyak pasien kepada saya. Hari ini saya akan memberitahu Anda prinsip emas yang bisa langsung diterapkan pada makan berikutnya. Pertama, semakin sedikit diproses semakin baik. Biji-bijian utuh, seperti beras merah, beras hitam, atau oat utuh, masih memiliki kulit dan kaya serat yang memperlambat pencernaan, sehingga indeks GI-nya rendah. Sebaliknya, makanan yang kulitnya sudah dibuang, seperti nasi putih atau roti putih, akan dicerna dengan cepat dan membuat gula darah melonjak. Kedua, pilihlah sayuran yang hampir tidak mengandung tepung daripada sayuran yang banyak tepungnya. Misalnya sayuran berdaun hijau seperti bayam kangkung, selada, dan brokoli memiliki indeks GI sangat rendah di bawah 20, jadi boleh dimakan sepuasnya. Sebaliknya, kentang, talas, dan labu memiliki indeks GI tinggi, jadi harus dikurangi konsumsinya. Ketiga, kacang-kacangan dan tahu adalah harta karun sejati. Kacang hitam, kacang merah, kacang hijau, dan tahu semuanya memiliki indeks GI sangat rendah, membuat kenyang lebih lama, kaya protein, dan baik untuk kesehatan jantung. Sekarang saya ingin membagikan daftar yang sangat berharga kepada Anda. Ini adalah makanan rendah GI yang wajib dikonsumsi setiap hari dan memberikan efek luar biasa bagi kesehatan. Pertama adalah sayuran berdaun hijau yang saya sebutkan tadi. Setengah dari piring makan Anda wajib diisi dengan sayuran ini. Kedua adalah kacang-kacangan nuts. Segenggam almond, kenari biji chia, atau biji rami flaxseed sehari sangat membantu menstabilkan gula darah. Ketiga adalah ikan berlemak seperti salmon, kembung, atau sarden. Ikan-ikan ini kaya asam lemak omega 3 yang mengurangi peradangan dan memperbaiki sensitivitas insulin. Keempat adalah telur, terutama jangan buang kuning telurnya. Banyak orang menghindari kuning telur padahal itu adalah sumber nutrisi sempurna dengan indeks GI hampir 0. Kelima adalah buah beri seperti stroberi, blueberry, atau raspberry. Meskipun mengandung gula alami, mereka kaya serat sehingga indeks GI-nya sangat rendah. Dan terakhir, alpukat. Buah menakjubkan ini hampir tidak mengandung gula dan kaya lemak sehat yang membuat kenyang lama sehingga menstabilkan gula darah untuk waktu yang panjang. Namun ada hal yang tak kalah pentingnya. Anda harus tahu makanan apa yang mutlak tidak boleh dimakan. Ini adalah daftar hitam yang wajib dihindari. Pertama dan yang paling berbahaya adalah minuman bersoda dan bubble tea boba. Minuman ini mengandung gula dalam jumlah sangat besar yang diserap ke dalam darah hanya dalam beberapa menit, memberikan kejutan pada tubuh. Satu botol minuman bersoda ukuran 330 ml mengandung 35,40 gram gula setara dengan 8 hingga 10 sendok teh. Saudara-saudara, sanggupkah Anda memasukkan 10 sendok gula ke dalam mulut sekaligus? Tentu tidak, tetapi saat minum soda Anda sedang melakukan hal itu. Kedua adalah roti putih, kue, dan bolu. Semuanya terbuat dari tepung terigu olahan dengan indeks GI sangat tinggi mencapai 70,80, sama berbahayanya dengan gula pasir. Ketiga adalah permen dan coklat susu. Sudah pasti ini adalah gumpalan gula dan lemak jahat.
Keempat adalah makanan cepat saji seperti mie instan, burger, dan ayam goreng tepung. Tidak hanya tinggi GI, tetapi juga penuh lemak jenuh dan pengawet berbahaya. Dan kelima, jebakan yang sama sekali tidak diduga banyak orang jus buah dalam kemasan botol. Terlihat sehat bukan, namun kenyataannya semua seratnya telah hilang dan hanya menyisakan gula murni sehingga menaikkan gula darah secepat minuman bersoda. Dan sekarang untuk mengubah pengetahuan menjadi tindakan, saya akan mengajarkan satu prinsip makan ajaib kepada Anda. Jika Anda mempraktekkan prinsip ini dengan benar, saya yakin dalam beberapa minggu gula darah Anda akan membaik secara nyata. Bayangkan piring makan Anda tersusun seperti ini, 50% atau setengah piring harus diisi dengan sayuran hijau atau berbagai sayuran non-tepung berwarna-warni. Semakin kaya warna makanannya seperti hijaunya bayam segar, merahnya tomat, kuningnya paprika, atau oranyenya wortel semakin baik. Karena setiap warna mewakili antioksidan berbeda yang melindungi tubuh kita. Kemudian 25% atau seperempat piring harus diisi dengan protein yang rendah lemak dan kaya nutrisi. Ikan dada ayam tanpa kulit, tahu telur, atau kacang-kacangan termasuk dalam kategori ini. Protein membuat kenyang lebih lama, membangun otot, dan yang terpenting berperan kunci dalam memperlambat lonjakan gula darah. Dan 25% terakhir adalah jatah untuk karbohidrat kompleks. Namun Anda wajib memilih biji-bijian utuh seperti beras merah, beras hitam oat, atau ubi ungu, dan dilarang keras memilih nasi putih atau roti putih. Dengan mematuhi prinsip piring makan ini, Anda secara alami dapat mengontrol asupan karbohidrat dan mencegah lonjakan gula darah setelah makan. Tapi saudara-saudara, ada satu lagi rahasia yang harus saya sampaikan, itu adalah urutan makan. Ini adalah penemuan ilmiah revolusioner yang belum banyak diketahui. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika kita makan dengan urutan yang benar, kita bisa mengurangi lonjakan gula darah setelah makan hingga 30,40%, tanpa perlu mengubah menu makanannya. Terdengar seperti sihir, tapi ini adalah sains nyata. Lalu bagaimana urutan yang benar? Pertama, selama 5 menit pertama makanlah sayuran. Kunyah perlahan dan pastikan serat membentuk lapisan pelindung di dalam lambung dan usus. Lapisan pelindung inilah yang bertindak sebagai penghalang mencegah gula terserap terlalu cepat ke dalam darah. Setelah cukup makan sayur, makanlah protein dan lemak sehat yaitu ikan ayam atau telur. Makanan seperti ini membuat pencernaan berjalan lebih lambat dan mempertahankan rasa kenyang. Dan barulah setelah sayur dan protein habis, Anda memakan nasi atau karbohidrat. Mengapa harus dengan urutan seperti ini? Karena jika serat dan protein menempati lambung lebih dulu, mereka akan bercampur dengan karbohidrat yang masuk belakangan, memperlambat kecepatan penguraian tepung menjadi gula. Hasilnya gula darah naik secara perlahan, lembut, dan aman. Para ilmuwan menyebut ini sebagai food mixing effect, efek pencampuran makanan, dan ini adalah salah satu cara paling sederhana dan efektif untuk mengontrol gula darah tanpa obat. Seperti yang Anda lihat, metode manajemen gula darah menggunakan indeks GI dan kebiasaan makan sama sekali tidak rumit atau mahal. Tidak perlu membeli makanan kesehatan yang mahal, hanya perlu memiliki pengetahuan yang benar, memilih makanan yang benar, makan dengan urutan yang benar, dan yang terpenting, mempraktekannya secara konsisten setiap hari. Inilah kunci emas agar Anda bisa hidup sehat, bersemangat, bebas dari ketakutan akan diabetes, dan menikmati masa tua yang bahagia bersama anak dan cucu. Saya telah melihat hidup ratusan pasien berubah hanya dengan prinsip sederhana ini, dan Anda pun pasti bisa melakukannya. Mulailah dari makan berikutnya. Dengan ini saya akhiri semua materi yang ingin saya sampaikan dalam video hari ini. 4 senjata alami yang sederhana namun luar biasa kuat: sekam, psyllium, cuka apel, kayu manis, celon, dan teh hijau. Jangan biarkan informasi berharga ini berakhir hanya dengan menonton satu video. Ini adalah kesempatan emas yang bisa mengubah hidup Anda. Bertindaklah sekarang juga. Pergilah ke pasar atau swalayan, beli makanan-makanan ini dan berjanji untuk mengonsumsinya secara rutin setiap hari. Kesehatan Anda sepadan dengan usaha itu. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, silakan tekan tombol suka like. Dengan begitu algoritma YouTube dapat menyampaikan video ini kepada lebih banyak orang. Tekan tombol berlangganan, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video kesehatan bermanfaat lainnya di masa depan. Dan yang paling penting, bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman Anda. Terutama bagi mereka yang memiliki gula darah tinggi, menderita diabetes, atau ingin menurunkan berat badan. Satu kali Anda membagikan video ini mungkin bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Saya ingin mendengar cerita Anda. Tinggalkan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Metode apa yang sudah Anda coba? Bagaimana hasilnya? Apakah ada pertanyaan? Tuliskan di komentar dan saya akan menjawab semuanya sebisa mungkin. Komunitas Energi Usia Emas kita akan saling berbagi pengalaman, saling membantu, dan tumbuh bersama. Akhir kata saya ucapkan salam tulus. Semoga Anda selalu sehat, bahagia, dan penuh vitalitas. Jangan lupa, kesehatan adalah aset paling berharga yang Anda miliki.
Cintai dan rawatlah tubuh Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat, saya Dr. Eko Nugroho.